nasionalisme yang sangat kuat, wawasan kebangsaan bahwa Indonesia adalah yang pertama dan utama sangat kuat pada diri Prabowo Subianto, ditambah dengan komitmen kerakyatan. Tadi ada diungkapkan Mas Sugiat bahkan sejak belajar di luar negeri, dan oleh karena itu ya, beliau bisa tampil seperti Soekarno menjadi solidarity maker, pencipta solidaritas atas kemajemukan Indonesia. Dan secara subjektif saya menilai juga komitmennya terhadap umat Islam sebagai kelompok terbesar di negeri ini sangat kuat. Dan itu kalau tidak salah dijelmakan dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga Partai Gerindra untuk adanya proporsionalitas berbasis dasar keagamaan. Begitu pula wawasan ekonomi atau ideologi ekonomi sangat-sangat konstitusional berdasarkan pasal 33 Undang-Undang Dasar yang asli ya. Yang bukan yang 2002. Yeah. 1945 mungkin karena pengaruh ayahanda beliau. Satu waktu di tahun 2014 saya diundang oleh Mas Fadlizon untuk bergabung pertemuan kecil di Hambalang. Ketika Pak Prabowo menyampaikan pikirannya tentang ekonomi antara lain, ada satu kalimat, kita akan terapkan ekonomi komando. Saya dari seberang meja, beliau paling ujung, saya ujung sini didudukkan. Saya kritik, saya panggil Mas biasanya, Mas, it sounds militaristic. Biasalah marahlah beliau, Mas Din jangan ini ke dalam saja, keluar tidak kita sebut demikian. Tapi langsung saya simpulkan, ini adalah pendekatan dan ideologi ekonomi yang tadi Mas Nur Hidayat juga isyaratkan, yang sesuai dengan pasal 33. Sebelum dirasukkan unsur kapitalisme, saya waktu itu anggota dan wakil ketua fraksi Golkar di MPR. Jadi sangat kuat. Oleh karena itu saya yakin ya, dikembalikan bahwa sumber daya alam dikembalikan, dikuasai oleh negara untuk dimanfaatkan bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat akan dilaksanakan, walaupun tidak harus kemudian nanti bersifat etatisme. Ini salah satu yang bisa saya saksikan. Pada satu waktu Sabtu 4 April 2018, Pak Prabowo datang ke rumah saya. Saya pikir ada pendamping, ada wartawan. Ternyata beliau sendiri dengan dua Alphard warna putih. Sekarang nggak pakai Alphard lagi ya. Pakai. Nah. Begitu duduk, ada cerita ya. Waduh, maaf waktu ya. Ada kucing kesayangan kami turun dari lantai atas, yang biasanya kalau ada tamu baru lari masuk di bawah sofa, dan biasanya 24 jam nggak keluar kucing itu. Tapi pas Bapak Prabowo datang, keluar kucing itu. Lewat itu langsung di hadapan Pak Prabowo dan beliau memegang hidungnya. Saya sempat nyeletuk, Mas suka kucing juga. Dia tidak mau perhatikan saya. Ya sekitar 1 menit, 1,5 menit pegang. Itu 18 April 2018 belum mencalonkan diri sebagai capres. Waktu itu saya tidak ingin berkomentar tentang kucing, tapi ini satu kesempatan langsung Pak Ferry, negara ini terjatuh, ini negara gagal 2018. Dan kita diskusi sedikit tentang failed state.
Ada pengaruh dari Noam Chomsky tentang Abuse of Power and the Assault of Democracy 2006, dan juga rilis dari Fund for Peace dari sebuah lembaga di Amerika Serikat, Indonesia is in danger, dalam keadaan bahaya, yang saya tidak sepakat, sangat tidak sepakat. Tapi ini semua ini aset nasional dijarah gitu. Dan saya tahu persis, jangan disela jika ngomong begitu. Kalau enggak mungkin kelas nelayan. Begitu selesai, Mas, kalau begitu Anda harus maju sebagai calon presiden untuk 2019. Oh, gua ada logistik, PAN dan PKS belum jelas. Gitu. Tapi akhirnya terjadilah yang telah terjadi, dan terus terang saya mendukung beliau 2019, dan selama pilpres 4 kali menelpon saya, tidak lebih dari setengah menit, pertama saya memberikan ide-ide dan selalu dijawab yes sir, yes sir. Terus saya jelaskan lebih lanjut, walaupun kemudian kenyataannya kalah atau dikalahkan. 2019 saya tidak selitip ke 2024 menang atau dimenangkan. My point is, ini membawa harapan kepada bangsa Indonesia. Dan kemarin di pembukaan sidang Tanwir Muhammadiyah di Kupang, saya ikut hadir. Apa yang beliau sampaikan adalah pikiran lama yang saya sudah dengar sejak tahun 90-an. Kami bersama sejak 91 di sebuah lembaga Center for Policy and Diplomatic Studies. Saya direktur, Mas Fadlizon Muzani itu sekretaris staf di kantor, dan dibikin oleh Pak Prabowo menyediakan rumah mewah di Jalan Suwiryo 39 Menteng. Jadi sudah sering sekali. Jadi selain yang saya ceritakan kekuatan yang bawa harapan, beliau sangat paham dan mengikuti tentang dinamika geostrategis, geopolitik dan geoekonomi global, dan sangat yakin dengan amanat konstitusi agar Indonesia menjadi negara yang mandiri, tidak terjebak kepada blok ini atau blok itu. Oleh karena itu, ya, saya menaruh harapan. Ya, walaupun saya sudah minta waktu belum dipenuhi. Sebagai sahabat, saya tetap kritis. Indonesia membawa harapan baru 25-29 dengan adanya Presiden Prabowo Subianto. Saya mohon maaf, hanya berhenti pada presiden. Karena yang dibawanya itu kan pembantu presiden. Iya. Apalagi wakil presiden. Apa tantangan? Kita ingin jadi narasumber tambahan. Ada masalah serius lingkaran dalam dari kepemimpinan nasional kita ini yang saya sebut dalam bahasa Inggris saja, political liability. Yang serius, political liability, walaupun kalau menyangkut kemandirian saya yakin itu ada pada beliau, tetapi dari para pembantunya sebagian, mohon maaf bukan semuanya, dan tidak mau generalisasi. Kalau Ferry mantap, Ferry. Apa? Ferry mantap. Mantap. Bukan semua. Menteri dia sekarang. Menteri, bukan wamen. Ini kalau tidak dikelola dengan baik, dengan tegas oleh presiden, maka dialektika antara harapan dan tangan akan terjadi, dan pengaruhnya terhadap kepemimpinan nasional. Saya bukan ekonom, tapi rasa-rasanya di atas 50%. Ini akan membuat kegagalan. Dan jangan berpikir dulu tentang 2029. Maka tantangan besar ini, selain warisan dari rejim lama, belum bicara tentang hutang berapa? 12.000 triliun pemerintah dan swasta, dan apalagi ada program baru di tengah, ya,
ekonomi global yang saya baca sebagai bukan ekonom sangat-sangat terancam oleh resesi global, apalagi banyak konflik di berbagai belahan dunia. Walaupun apa istilahnya competitiveness index, economic competitiveness index kita itu naik ya. Jadi ranking 27 ya Pak. Ini kawan saya Pak ekonom, tiap hari mengirim tulisan pada saya bayar ekonomi. Sekarang sudah 6 semester ya. Saking tulisan tiap hari naik dari 40, 44, 34, 36 dan 40 sebelumnya. Dan juga human resources index kita masih tinggi. Kalau tidak salah yang terakhir itu berdekatan dengan Palestina, negara kecil yang dilanda. Ini indikator-indikator yang boleh jadi kita setuju atau tidak. Dan apalagi tantangan dengan dinamika geopolitik, terjadinya pergeseran pusat gravitas ekonomi global, shift of world economic gravity center dari Atlantik ke Pasifik, dengan the emergence of East Asia di mana kita berada, dan the rest of China, suka atau tidak suka, maka Indonesia terjepit. Tapi ini tidak terlalu tantangan. Ada harapan. Saya sebagai pembelajar hubungan internasional melihat langkah-langkah presiden kita ini signifikan. Termasuk saya dapat feedback dari luar negeri tentang sikapnya terhadap Palestina dan juga dengan Oki, termasuk di sidang D8 di Kairo yang lalu. Dan sebagai yang memberi kuliah Global Political Islam, saya nggak bisa menyimpan kesimpulan. Erdogan tersaingi, karena kevakuman leadership di dunia Islam. Kalau dulu ada Erdogan, sebelumnya ada Irak, Iran, Libya, tumbang, muncul lagi yang terakhir. Mubarak juga berkeinginan, Presiden SBY berambisi untuk menjadi leader, ini cerita lain. Maka sekarang di tengah kevakuman Erdogan, Prabowo, saya 4 Desember lalu, beberapa hari lalu bicara dengan Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim di kantornya di gedung parlemen. Nah kan masih anggota parlemen ya, walaupun Perdana Menteri. Saya akhir pesankan. Beliau mengatakan sangat bersahabat dengan Presiden Indonesia, dan kita diskusi kedua kepala negara ini menjadi motor bagi kebangkitan dunia Islam gitu. Dan Pak Anwar Ibrahim sangat setuju. Pak Prabowo bukan dari ormas Islam, bukan dari partai Islam, tapi relatif memiliki Islamic credential sebagai a leader of the Muslim world, yang tentu dalam kaitan dengan geopolitik tadi ini harus pintar-pintar. Gimana hubungan dengan Tiongkok, ya. Gimana hubungan dengan Rusia pada satu sisi dan juga dengan Barat. Saya terus terang tidak begitu jelas, karena mungkin manuver juga dari para pembantu-pembantunya gitu. Ini tantangan selain ya, kesenjangan. Gini indeks berapa Mas Antoni? Gini indeks kita 38 ya. Sekitar gitu. Ya sekitar itu 640, 39, yaitu angka kesenjangan. Ini sesuatu yang serius. Oleh karena itulah terakhir jangan panjang, the way forward, what should be done, atau mungkin what should we do. Ini pemerintah, ya, kalau saya bersempatan untuk menyampaikan, tapi Mas Sugiat sebagai sahabat beliau sejak 91, ya, saya tetap memelihara cinta pada sahabat. Tapi cinta kepada sahabat tidak membuat kita cinta buta, yang akhirnya tidak mampu membaca kelemahan dan kekurangan sang kekasih. Saya ingin tetap cinta sejati, persahabatan sejati yang ya, baik kita dukung, buruk kita kritisi. Oleh karena itu, ini kawan baik saya, Syah Janda, saya datang karena kedua beliau ini gitu.
Syahganda agak ngancam kalau nggak datang mungkin hubungan kita putus. Lantas saya berhusnuzon, wah sudah sedekat itu kan Pak Dr. Syahganda Nainggolan dengan rejim yang sedang berkuasa. Kita dukung, dan saya juga menggalang dukungan dari sahabat-sahabat saya kaum kritis yang sering berkumpul di rumah, dan juga dari jamaah umat yang saya selalu hadiri pada setiap minggu. Sikap yang terbaik, marilah kita jadi negarawan, kita beri dukungan kepada pemerintahan yang sah ya, secara konstitusional. Berilah waktu, baru 80 hari, belum 100 hari, walaupun kalau kriteria saya 80 hari ini belum terlalu signifikan capaiannya. Nah, dan kita tidak berhenti untuk mengkritiknya. Saya lupa menyebut tantangan besar. Kita berada dalam sistem yang rusak, baik karena berpangkal pada konstitusi yang tidak lagi menjelmakan amanat dari para pendiri bangsa, Undang-Undang Dasar 2002 dan derivatifnya dalam sejumlah undang-undang yang 2010 tim pimpinan pusat Muhammadiyah menyimpulkan ada 115 undang-undang yang bertentangan dengan konstitusi, dan saya memimpin jihad konstitusi ke Mahkamah Konstitusi, namun tidak ada perbaikan. Ini tantangan kalau tidak segera, saya sering sebut di jamaah, inilah kemungkaran struktural yang kita hadapi. Maka Pak Yuli sebagai Wakil Ketua Umum Gerindra, saya kemarin konfirmasi ke Mas Ahmad Muzani di gedung MPR, apakah masih di ADART Gerindra untuk mengamalkan Undang-Undang Dasar 1945 yang asli? Jawaban beliau masih. Ini yang kita tunggu. Tanpa mengembalikan khitoh dasar kenegaraan kebangsaan kita, saya kira masalah tantangan ini akan bergulir terus, dan kepemimpinan nasional berapapun powerfulnya, berapapun kompak kita, tetap akan menyisakan tantangan. Saya justru ingin 5 tahun ke depan ini ada sebuah perubahan yang sangat mendasar. Maka Bapak Prabowo Subianto akan mengukir tinta emas dalam sejarah kebangsaan Indonesia. Terima kasih, mohon maaf saya harus pergi. Terima kasih atas undangannya, Sabang Merauke, yang dari dulu nggak pernah berkurang pun dari Sabang ke Merauke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Menteri. Baik, kita masih punya waktu